SD Negeri Inklusi Benua Anyar 4 di Jalan Benua Anyar, Gang Pahlawan, Banjarmasin Timur yang berada di kawasan pinggiran ini sepertinya kurang terperhatikan dengan baik. Ada beberapa ruangan sudah kada bisa digunakan lagi sebagai wadah belajar lantaran atap hingga dindingnya jebol. Sekolah pun saban tahun hanya bisa menerima siswa untuk satu kelas. SD Negeri Inklusi Benua Anyar 4 di Jalan Benua Anyar, Gang Pahlawan, Banjarmasin Timur yang berada di kawasan pinggiran ini sepertinya kurang terperhatikan dengan baik. Ada beberapa ruangan sekolah kada bisa digunakan lagi sebagai wadah belajar lantaran atap hingga dindingnya jebol. Bahkan Kepala SD Negeri Inklusi Benua Anyar 4 Banjarmasin Suniyah SPD Wahitakuni Prima TV di sela-sela kunjungan Komisi 4 DPRD Banjarmasin jelang tengah hari Jumat 26 Maret 2021 mendahkan, akibat dinding ruangan tersebut jebol, kada jarang kemasukan binatang yaitu warik. Walaupun kada mengganggu, paling kada membuat guru maupun siswa menjadi waspada. Suniyah menyatakan usulan perbaikan ruang kelas tersebut sudah dilakukan tapi masih belum ada perbaikan. Padahal warga sangat antusias menyekolahkan anaknya ke sekolah ini sehingga ruangan yang rusak tersebut jika diperbaiki bisa untuk menambah ruang kelas. Sekolah pun saban tahun hanya bisa menerima siswa untuk satu kelas. Kalau memungkinkan kelasnya ada ya bisa, tapi kan sementara karena kelasnya yang layak pakai tidak ada, jadi kami menerima cuma satu kelas. Padahal pendaftarnya tinggi. Ya lumayan. Sejak kapan mulai kerusakan terjadi sudah? Karena ini bangunannya sudah dari awal itu tidak ada perbaikan, yang ada perbaikan cuma atapnya itu. Kalau di belakang kan pian lihat sendiri itu masih bangunan lama, masih tahun 70-an masih impres dulu. Dari tahun 70 belum ada Iya, perbaikan. belum kalau di dalam itu, tapi kalau atapnya kan sudah kelihatan. Dulu kan atap sirap, sekarang sudah bagus. Cuman kalau ruangannya masih ruang lama, masih impres. Pian mengusulkan itu sudah tahun berapa lama, Bu? Kalau usulan itu sebenarnya dari kepala sekolah yang sebelumnya. Tahun berapa tuh? Sekitar tahun berapa, Bu? 2010 kan? 2017, 2018 itu sudah diusulkan. Kan memang di sini dari 2020 kemarin. Ketua Komisi 4 DPRD Banjarmasin Nur Latifah menyatakan bila kerusakan sekolah tersebut menjadi salah satu tanggung jawab DPRD Banjarmasin sehingga akan diperjuangkan di Badan Anggaran. Politisi Partai Golkar ini pun menegaskan instansi terkait harusnya menginventarisir ruangan di sekolah yang kondisinya memprihatinkan. Berharap ya ruangan-ruangan yang ada ini sebenarnya lahannya potensi. Di sini juga lahan milik pemerintah Kota Banjarmasin. Jadi sehingga untuk pembangunannya ini sangat potensi sekali. Dan halamannya juga lahannya cukup memadai lah, luas. Cuman memang letaknya di dalam perkampungan. Tetapi kan ini tidak menjadi suatu alasan karena di sini juga banyak masyarakat sekitar yang anak didiknya memerlukan pemerataan sekolah, kualitas sekolah yang terjamin gitu kan. Nah, tentu kualitas sekolah juga tidak lepas dari pembangunan fisik yang baik agar sekolah kenyamanan belajar di sekolah juga terjamin. Jadi kita memang berharap ya, tadi saya sudah berkoordinasi dengan Kabid ya, Pak Nuryadi ya dari Dinas Pendidikan. Kami minta seluruh sekolah SD minta di list lah yang mana saja total sekolah yang layak dibantu. Total dulu deh berapa sekota Banjarmasin, nanti kita minta juga skala prioritasnya yang mana saja. Dan kita siap kok dari Komisi 4 memperjuangkan ini di Badan Anggaran nanti kita sampaikan juga. Kepala Bidang Bina SD Dinas Pendidikan Banjarmasin Nuryadi SPD MA menyatakan adanya keterbatasan anggaran karena saban tahun hanya ada 2 sekolah yang bisa direhab total. PLT Sekretaris Dinas Pendidikan Banjarmasin ini pun menegaskan jika pun ada sekolah yang akan direhab maka menggunakan dana alokasi khusus atau DAK yang diharapkan tahun ini bisa menerima sebesar 3,6 miliar rupiah. Ya, kondisi sekolah, bantuan sekolah itu ada, cuman ya hanya sekitar 2 sekolah yang mampu kita perbaiki, rehabilitasi total. Nah, selebihnya itu kita mengandalkan dana DAK. Nah, DAK tidak serta-merta dia mau bikin baru, mereka kan hanya bikin baru itu lewat hanya seperti semacam rehabilitasi ruang kelas, itu pengadaan toilet, WC dan pengadaan ruang guru.
Nah, hanya itu mereka lakukan. Nah, itu pun mereka melihat juga ke data dapodik sekolah. Nah, dengan data dapodik sekolah itu ya sebenarnya kemarin tahun di 2020, 2019 itu kami usulkan tuh hampir 50 miliar menurut catatan kami. Tapi ya memang kondisi keuangan negara di masa pandemi ini berkurang sehingga ada 80 sekolah yang dikembalikan oleh kementerian. Itu tidak dikembalikan, tidak dibantu oleh kementerian. Nah, itu kendala sehingga di tahun 2021 ini hanya menerima sekitar 3,6 miliar. Ya, angkanya Pak. Ya. Kalau dari APBD sendiri adalah Pak 2021 ini? Iya, 2021 hanya kena 1,4 miliar ya. Itu dibangun 2 sekolah. Itu rencananya di Sungai Lulut 2 dan di SDN Alalak Utara 1. Sementara itu pengawas pembina gugus Banua Anyar Hairani Pauji MPD merasa bersyukur bila ruangan di SD Negeri Inklusi Benua Anyar 4 Banjarmasin sudah mendapatkan perhatian dari Dinas Pendidikan Banjarmasin. Terbukti sudah ada ruangan yang dilakukan perbaikan. Kemarin tahun 2020 kita dapat bantuan yang ruangan itu yang paling di depan itu. Jadi memang karena mungkin dari kemampuan pihak Dinas Pendidikan sendiri terbatas ya, dan banyak sekolah kan yang rata-rata yang tahun 70-an dibangunnya. Jadi ya kita juga bersyukur ada bantuan walaupun tidak seperti yang kita harapkan, tapi adalah bantuan dari Dinas Pendidikan. Kalau yang ini kapan Pak rencananya ada dibantu lagi Pak? Kalau tahun 2021 ini informasinya ada bantuan untuk pembangunan ruang guru dan kepala sekolah.